Shalom Bapak Ibu, bertemu kembali dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan melihat bagaimana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Bapak Ibu, Dia menampakkan diri lagi kepada para muridnya. Ini penampakan diri yang ke-12 yang kita bisa melihat bersama-sama. Dalam Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 55 sampai 56, firman Allah berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, setelah peristiwa kematian Tuhan Yesus, lalu dia bangkit, dia menampakkan diri kepada para murid. Kemarin kita melihat dia naik ke surga, kemudian pandangan para murid ditutup oleh awan-awan. Dan sekarang setelah Tuhan Yesus di surga Bapak Ibu, Tuhan Yesus masih menampakkan diri juga kepada beberapa murid Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salah satunya adalah kita melihat Stefanus. Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Stefanus. Stefanus dirajam dengan batu sebelum dia mati karena dia memberitakan Injil Allah dengan berani. Dia penuh dengan Roh Kudus seperti janji Kristus bahwa muridnya akan diperlengkapi dengan kuasa Allah yang maha tinggi. Dan Stefanus adalah bukti yang luar biasa, diperlengkapi dengan Roh Kudus Allah. Lalu kemudian ketika dia berani memberitakan Injil dengan luar biasa, dia kemudian disiksa, dirajam dengan batu. Waktu dia dirajam dengan batu, dia melihat ke atas. Dia berkata, aku melihat langit terbuka. Dia melihat kemuliaan Allah yang luar biasa. Lalu kemudian dia melihat Yesus Kristus, anak Allah, berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari penampakan Tuhan Yesus kepada Stefanus waktu menjelang detik-detik dia hendak mati dirajam dengan batu? Pelajarannya Bapak Ibu, mari kita memperhatikan di semua Alkitab. Kita melihat Tuhan Yesus naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah. Tetapi dalam peristiwa ini, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu, ada banyak penafsiran tentang hal itu. Tetapi sederhana untuk Bapak Ibu dan saya, kita tahu artinya jelas. Hari itu, Stefanus dengan berani memberitakan Injil, dengan kuasa Allah yang maha tinggi dan penuh dengan hikmat. Dia memberitakan Injil Allah tentang kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan karena dia dijatuhi hukuman mati dengan dirajam dengan batu oleh masyarakat, oleh khalayak ramai Bapak Ibu, Tuhan Yesus berdiri di surga. Ini ingin memberitahu kepada kita semua di zaman sekarang, bagaimana Tuhan Yesus kemudian membela Stefanus, memberi kekuatan kepada Stefanus, memberi penghiburan kepada Stefanus. Seakan-akan Tuhan Yesus berkata, Stefanus tetaplah setia, tetaplah kuat, aku menyertaimu, aku ada bersama dengan engkau. Ketika seseorang yang biasanya duduk, lalu kemudian dia berdiri, itu berarti sedang menyatakan gaya bahasa atau bentuk bahasa tubuh yang mau mengatakan tentang keseriusan yang luar biasa. Hari itu Tuhan Yesus menampakkan diri dengan berdiri untuk memberitahu betapa seriusnya dia memandang kematian Stefanus sebagai martir yang luar biasa bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang kita bisa renungkan? Ingatlah baik-baik dari penampakan yang ke-12 Tuhan Yesus. Dia naik ke surga, dia masih mau menampakkan diri kepada para murid, secara khusus Stefanus. Begitulah dengan Bapak Ibu dan saya. Ingatlah, setiap kali dalam hidup ini, ketika kita memberitakan Injil, ketika kita dengan setia memuridkan orang, lalu mungkin kita mengalami kesulitan, kita mengalami fitnahan, kita mungkin mengalami bullying atau perundungan Bapak Ibu. Tapi ingat, kita tidak pernah sendiri. Bukan hanya Roh Kudus Tuhan ada di dalam diri kita, tetapi Tuhan Yesus membela kita. Dari surga yang mulia, dia tidak hanya sekedar duduk-duduk saja di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa syafaat, dia memperhatikan kita, dia serius sungguh-sungguh memelihara dan menjagai anak-anaknya yang sedang memuridkan orang untuk percaya kepada dia. Karena itu sepanjang hari ini Bapak Ibu, sambil kita melakukan aktivitas kita masing-masing, renungkan firman Tuhan ini. Ketika engkau mengalami kesulitan karena engkau memuridkan seseorang, ingatlah Kristus membelamu. Kristus berdiri untuk membela dan menguatkanmu. Jangan takut, teruslah memuridkan. Biar Tuhan dimuliakan. Renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.